bersama kami di Cafe Break. Hari ini listeners kita mengundang Anda tentunya ingin bertanya kepada Dr. Aisyah ya, di nomor telepon ataupun WhatsApp dengan nomor 0813 16 11 3800. Dr. Aisyah masih berkenan untuk menemani Dita sebelumnya hari ini. Insya Allah Mbak Dita. Tadi kakak kasih kan ada beberapa pertanyaan tentang dokter tentunya yang lupa Dita tanyakan. Jadi tadi ditegur. Dok, ini dari sekian banyak profesi nih yang dimiliki oleh Dr. Aisyah. Sebenarnya bagaimana latar belakang pendidikan Dr. Aisyah sendiri? Oke, saya kan lahir di Jakarta, sampai SMA di Jakarta. Saya dulu SMP SMA-nya di Al-Azhar. Masih satu tuh Al-Azhar dulu, Sisinga Mangaraja. Aku Al-Azhar 7. Oh iya, waduh adik kelas ya ternyata ya, alhamdulillah. Terus saya ambil kedokteran, fakultas kedokteran, cuman supaya diterimanya jalur undangan pilih Makassar. Oh ya. Jadi FK Unhas ya, Hasanuddin Universitas Hasanuddin. Selesai sarjana kedokteran sana S1, terus saya menikah, gitu. Cepet laku. Menikah. Ya. Waktu suami tugas ke Jogja, saya pindah ke Jogja. Dan saya lanjutkan koas dokternya di FK UGM Gajah Mada Yogyakarta. Jadi saya selesai dokternya di UGM malah. Kalau S-Kednya sarjana kedokterannya di Unhas gitu. Jadi dua alma mater saya. Nah, selesai dari dokter, kemudian saya kembali ke Jakarta, mau ambil spesialis anak dulu, gitu ya. Nggak taunya salah satu adik saya, kan saya punya 3 adik laki-laki, salah satu adik saya kena narkoba. Tahun 90-an itu ya, tahun 90-an. Kita bingung, BNN belum ada, Badan Narkotika Nasional belum ada saat itu ya. Rehabilitasi, panti rehabilitasi masih sedikit, baru ada satu di daerah Surabaya. Bingung adiknya gimana caranya nih. Akhirnya ada teman mengatakan coba bawa ke Kuala Lumpur, Malaysia. Di sana ada rehabilitasi center yang bagus gitu, namanya Rumah Pengasih. Jadi dibawa ke sana. Yang pertama ke sana suami saya bawa adik saya. Sampai di sana suami saya terkejut lihat panti rehabnya, metodenya bagus. Dia sederhana tapi bagus gitu. Dia pulang ke Indonesia, pulang ke Jakarta, dia bilang sama saya, kamu gak usah ambil spesialis anak ya. Kenapa? Saya bilang, kamu belajar narkotika aja. Dulu istrinya bukan narkotika. Kamu belajar narkotika aja di Kuala Lumpur. Oh kok gitu? Iya, di Jakarta banyak orang kena narkotika. Ayo deh kamu belajar itu aja deh. Spesialis anak lama udah banyak dokter spesialis anak, itu kata suami saya. Akhirnya kata patuh sama suami saya, ambil narkotika, belajar narkotika di Kuala Lumpur. Baik, ini kalau misalnya drugs abuse counselor training itu yang dokter ambil akhirnya di Kuala Lumpur ya dok ya. Sebetulnya itu udah jadi sebuah sekolah sebetulnya. Jadi gelarnya certified juga. Jadi bukan S2 dia. Sertifikasi konselor adiksi. Kalau dia punya gelarnya CSAC, Certified Substance Abuse Counselor. Saat itu memang di Indonesia belum ada. Jadi harus ambil luar negeri gitu. Baik, dokter, kita lagi ke pembahasan hari ini ya tentang neuroparenting. Dokter, apa sih sebetulnya komunikasi sehat itu? Komunikasi sehat itu komunikasi yang nyaman. Ya, kalau saya ya biar gampang. Saya selalu ingin kasih tahu orang-orang atau keluarga tuh jadikan rumah tuh aman dan nyaman. Selama ini mungkin sudah aman kita jaga ya. Kita kasih sekolah, kita kasih makan, ya. Tapi belum tentu nyaman, gitu ya. Memang kita antar sekolah, tapi waktu nganterin pesennya banyak banget. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, itu nggak nyaman tuh, ya. Tuh anak kita jemput pulang sekolah sampai di rumah harus ini, harus itu nggak nyaman itu. Ya jadi gimana caranya jadi rumah itu aman dan nyaman? Kenapa? Karena kalau anak merasa nggak nyaman di rumah itu bahaya, dia akan sering keluar rumah. Yang bahaya adalah pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, solusinya salah. Ya itu yang sangat berat kalau seperti itu gitu. Nah cuman kalau supaya keluarga nyaman, orang tuanya harus banyak belajar, khususnya ibu ya. Betul. Banyak ibu bilang sama saya, Bu Aisyah, kenapa ya saya aja yang selalu belajar, suami saya enggak? Memang harus ibu yang belajar. Karena kalau suami itu ngikutin perasaan ibu. Jadi kalau seorang istri di rumahnya tenang, suami tenang. Kalau istrinya risau, suami risau. Jadi emang yang belajar ibu-ibu. Karena memang banyak yang bilang juga kalau madrasah pertamanya anak itu adalah ibu. Betul sekali. Jadi ibunya harus banyak ilmunya ya. Iya. Kalaupun nggak sempet ikut belajar seminar kan sudah bisa ada di YouTube ya. Baca buku ya, luar biasa. Baik. Dengar radio ini. Iya betul. Dengar radio ini ya langsung. Listeners jangan pernah jauh dari UT Radio. Dokter, lalu bagaimana dengan contoh komunikasi yang dikategorikan dalam komunikasi sehat? Contohnya gini ya.
ada saya di dalam konsep di parenting kami ada istilahnya seni menegur, ya. Misalnya gini, kita ya nggak boleh negur anak kalau sebelumnya kita nggak kasih peraturannya. Misalnya nih, anak pulang jam 1 malam, dia pulang kita marahin, kamu kenapa pulang jam 1 malam? Pertanyaannya, orang tua sudah bilang belum sama anak bahwa kalau pergi keluar pulang paling lama jam 10 atau 11. Di luar itu kalau kamu lebih, saya orang tua boleh berhak menegur dong, gitu, ya. Anak main gadget lebih 4 jam, ibunya marahin, kamu kalau main lebih 4 jam, gitu ya, merepet kan? Nah, pertanyaannya, ibu sudah bikin kesepakatan sama anak nggak pegang gadget satu hari berapa jam? Kalau belum, kita marah, itu anak bingung. Siapa yang salah sih? Siapa yang salah? Karena memang tidak ada peraturan yang disetujui oleh kedua belah pihak ya, Dok. Makanya harus bikin peraturan sesuai kedua belah pihak, tapi lihat perkembangan otaknya, gitu. Jadi saya kan anak saya 5 nih. 5. Asik ya. 4 laki-laki 1 perempuan ya. Setiap anak peraturannya berbeda. Dan kalau bikin peraturan jangan setiap hari. Harus berbeda-beda. Harus setiap hari harus ganti. Jangan. Anak bingung apa lagi nih? Ya. Jadi kalau bikin peraturan, ya kalau saya bikin peraturan itu sebulan sekali bertemu. Nanti kalau ada peraturan yang nggak cocok, bukan anaknya yang dipaksain ikut peraturan direvisi bulan depannya. Karena anak banyak, saya bikin patokan misalnya. Anak saya kan Mas Lanang namanya ya, Mas Lanang itu lahir 18 Juni. Jadi sejak TK sampai SMP, setiap bulan tanggal 18 saya jemput dia pulang sekolah, ajak makan. Kalau tadi ingat anak laki kan, hipotalamus lebar, pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Ini obrolannya sangat menarik sekali, Dok. Ajak makan baru ngobrol. Kita bisa kasih tahu, nak, kalau pegang gadget atau main game online sekian kayak gini ya. Terus dia juga boleh tanya, Bu, aku boleh nggak bulan depan begini? Bu, aku boleh nggak minta uang? Disitulah ada negosiasi, ada peraturan. Nah, setelah peraturan misalnya, nak, main gadgetnya 2 jam ya, ya Bu setuju gitu. Setelah itu pulang kita perhatikan, 2 jam lebih, catat aja. Bahasnya kapan? Bulan depan. Nah, ketika ada meeting di bulan depan ya. Dia akan siap menerima. Paling kalau kita, udah 2 jam ya sayang. Oke bu, aku. Nah, kalau sudah kita catat itu ada data ya. 18 bulan depannya makan lagi. Nah, kok ibu lihat kamu selalu 2 jam lebih ya? Apa dia bilang? Bu, maaf ibu, game online itu harus setelah berhenti harus minta izin dulu. Nggak boleh langsung berhenti, itu jadi loser kalau dia berhenti, pecundang. Ya, dan ini kan game online internasional. Aku bu kalau udah main 2 jam, aku harus minta izin itu kadang-kadang 15 menit, 30 menit. Kalau aku langsung berhenti bu, malu bu, ini bawa nama negara. Game online bawa nama negara. Akhirnya saya paham, oh ya udah, kalau gitu permainan intinya 2 jam, berikutnya antara 15 menit, 30 menit ya. Jadi peraturan dan revisi. Gitu. Nanti setelah itu udah enak jadinya ya. Bagaimana dengan hukuman, Dok? Ya kan kadang terkadang orang tua kalau misalkan anaknya nggak nurut, misalkan tadi contohnya nggak boleh pulang jam 1 gitu, padahal tidak ada peraturannya. Kemudian pulanglah jam 1, besoknya diberilah hukuman. Bagaimana sebetulnya dengan kalau ini? Hukuman juga ada kesepakatan nggak? Ada kesepakatan kan kita sebenarnya dalam membimbing anak itu kayak di kantor aja. Kalau kita kena surat peringatan, kita harus tanya sama bos, kapan kasih tahu peraturan itu kena peringatan? Udah menjadi heran tuh. Iya kan, anak juga gitu. Nah, sekarang kalau ada hal-hal yang perlu kita tegur, itu kita bisa terapkan ada teknik namanya teguran 1 menit. 1 menit aja tegur ya. Jadi anak berperilaku salah atau keliru, kita tegur cuma 1 menit. 1 menit aja tuh terbagi 2, setengah menit tegur perilakunya, setengah menit puji lagi dia. Nah misalnya nih ya, sudah bikin peraturan, oke, kamu pulang misalnya ya jam 11 malam paling malam ya nak. Iya bu, dia datanglah jam 3 misalnya, 3 dini hari gitu ya. Nah itu kita boleh tegur 1 menit. Makanya dulu saya kalau mau menegur anak-anak, makanya di ruang tamu harus ada jam segede gini. Jadi itu anak duduk di bawahnya, saya di bawahnya, saya lihat tuh setengah menit. Itu boleh marah, boleh tegur. Ya, sayang, kan ibu bilang kalau pulang jam 11 malam kan gitu. Ibu takut kamu pulang nggak ada berita. Ibu kesel, boleh itu ngomong. Ibu marah kalau kamu begitu terus, boleh ngomong gitu. Tapi itu hanya boleh setengah menit.
Nggak usah setengah menit tuh, berhenti udah. Tapi masih mau. Karena kan biasanya langsung nggak kekontrol ya. Ya, makanya setengah menit, apalagi ibu-ibu ya Allah gitu ya. Nah, setengah menit berikutnya adalah puji dia. Kamu biasanya nak kalau pulang terlambat pasti laporan atau pasti WA ibu, pasti telepon ibu. Jadi kita cerita setengah menit itu adalah bilang bahwa kemarin kamu bagus loh. Jadi anak merasa, oh yang ibuku marah, aku pulang telat nggak lapor, gitu kan? Jadi membuat anaknya juga berpikir kan, Iya. ibu ini marah gitu kan, ada penyebabnya. Karena kalau nggak pakai gitu, merepet loh. Iya. Kamu dari mana aja pulang selalu malam kayak bapak kamu aja, lu sebut semua. Jadinya keluarga seru Iya. ya. Itu buat apa bapak-bapak? Kalau anak saya ya, kalau saya suka ngobrol begini, ngapain ibu tuh ngomongin suaminya ya? Kan salah ibu itu sendiri, kenapa dia pilih dia? Ada yang cukup populer saat ini, mungkin sudah dari zaman dulu sih ya dok ya, karena itu juga new moms begitu, ada istilah time out dok kalau lagi marah. Time out itu dianjurkan nggak sih dok? Ya time out itu kan untuk anak-anak yang masih kecil, ya kan? Artinya ada anak misalnya, itu tadi kita harus lihat juga perkembangan otaknya. Anak umur 2 tahun, 2 tahun setengah ya, nggak dihabisin makanannya, time out, suruh berdiri di situ, ya itu nggak bijak. Kita ngasih makannya satu piring, lambungnya kecil ya sedikit aja tapi sering gitu ya. Time out itu boleh itu, tapi itu harus lihat lagi perkembangan otaknya, ya. Anak-anak itu boleh di time out ya nak, ya duduk dulu di situ ya, untuk dia berpikir, untuk merenung. Itu nggak boleh lama-lama, hitungannya detik itu. Nggak boleh lama ya dok? Aku udah pernah waktu itu kasih 5 menit dok. Lamaan ya dok. Tergantung umur berapa dulu. Umur saat itu menerapkan time out sekitar 2 tahun setengah. Kalau 2 tahun setengah time out 5 menit lama. Kelamaan ya dok? Itu 3 tahun ke atas. Maafkan ibu ya nak ya. Dokter, lalu bagaimana hubungan antara komunikasi sehat dengan ilmu neo-parenting? Jadi gini, otak manusia nih ada panca inderanya kan, ada telinga, mata, hidung kan segala. Nah dari batang otak jalan lewat sumsum tulang itu sistem saraf dan dia ke badan. Nah sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik dan kabel telepon. Kalau telinga misalnya ya, ada orang bilang angkat tangan, kita dengar gitu ya, hapasannya jalan. Angkat tangan kanan, angkat tangan, hapasannya jalan. Nah kalau komunikasi kita sama anak, karena dia sistem sarafnya selalu bawa pesan apa yang didengar, apa yang dilihat, ya, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Ini kalau ibu-ibu marah sama anaknya, misalnya anaknya di sini pegang HP terus atau pegang gadget terus kan, ibu suka marah gitu kan, pegang terus, main terus. Itu kan benar, main terus. Oke. Atau kita bilang gini, kamu nih ya, kalau disuruh belajar susah banget. Itu sistem saraf ini akan membawa pesan yang dia dengar. Kalimatnya sama, kalau kamu belajar susah banget. Akhirnya tuh anak akan susah belajar. Kalau main game aja lama banget, kalau main game gampang. Jadi komunikasi yang sehat itu adalah komunikasi yang positif aja. Ibu ucapkan apa yang kita mau, gitu kan? Kalau dia lagi main gadget atau lagi main game, kita sudah bikin peraturan kalau azan berhenti, ada azan maghrib, kita bilang aja, nak sholat yuk, simpan dulu gamenya, simpan dulu gadgetnya ya. Udah gitu aja, ini simpan. Tentunya selalu memberikan kata-kata yang positif ya dok ya, harus iya, positif, sampaikan apa yang ibu mau gitu. Walaupun dalam keadaan misalkan ingin menegur atau dalam keadaan marah, itu tetap harus menggunakan kata-kata yang positif. Kalau marah, kalau negur pakai 1 menit. Oh, yang itu pun setengah menit doang. Setengah menit kita tegur anak pakai pesan saya. Yang kesel siapa? Ibu bilang, ibu kesel, bunda marah sama kamu. Banyak ibu, kamu selalu bikin bunda marah. Itu salah itu bikin orang tersinggung. Kamu selalu bikin bunda marah. Dia mikir, ya Allah dari bayi dong kok gitu. Oh iya. Tapi kalau bunda marah sama kamu karena kamu, hari ini kan berarti kemarin nggak marah, kamu pulang terlambat nggak bilang, itu boleh setengah menit. Bahkan setengah menit berkacang bilang ini boleh. Oh boleh. Kalau anaknya sudah besar, atau pukul baja, ya bunda marah sama, jadi bunda, mama marah sama kamu, ibu kesel sama kamu gitu.
Itu tapi kalau misalkan untuk balita atau batita tuh dok, kayak pukul meja atau belum bisa. Itu Belum bisa. nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Ya, dia langsung angus tuh sambungan otaknya. Wah serius dok? Dibentak aja misalnya ya. Dia bawa bawa gelas terus tiba jatuh, ya. Kan itu dalam keadaan kaget. Orang kalau dalam keadaan kaget bawah sadarnya terbuka, ya. Terus ibunya, kamu ini nakal banget sih. Masa gitu aja bodoh banget. Masuk di otaknya. Dan akan jalan di sistem saraf yang lewat sistem saraf tadi. Kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Dan itu tidak bisa diperbaiki dok. Dia memori dia masuk. Kalaupun mau perbaiki karena terlanjur kita minta maaf. Oke. Dengan minta maaf setidaknya ada yang dia ada karena kita minta maaf dia masuk ke level oke, saya terima gitu. Dan cara minta maafnya ada harus ngomongnya yang benar. Sayang, Bunda minta maaf. Selama ini orang maafin Bunda ya. Nah beda tuh. Iya. Kayaknya sama beda. Yang salah kita. Bunda minta maaf ya nak. Dia mau maafin hari itu atau besok itu hak dia. Tapi kalau maafin Bunda ya nak, kita nyuruh dia. Maksa ya. Baik, Dokter Aisyah, menurut pandangan dokter nih terhadap komunikasi sehat di era digital sekarang seperti sekarang ini bagaimana? Saya sih gini ya, nggak mau menentang era loh. Ya, saya juga sudah cukup banyak lah lewati dalam hidup beberapa era ya. Pernah era buku gitu ya, pernah era telepon koin. Ya, sekarang dengan mudahnya gitu ya. Jadi kalau saya gini, apalagi anak laki-laki, ya ini juga ilmu neuroscience. Di otak laki-laki itu memang otak benda dia. Apalagi sekarang era gadget, makanya anak laki-laki akan lebih kuat lihat gadget. Suami juga gitu kan, para suami juga gitu. Gak usah marah, artinya gini, kalau sudah di atas SMP atau SMA ke atas, kita komunikasi aja lewat gadget. Nasihatin aja lewat gadget. Dia lebih lihat. Anak laki-laki lebih senang lihat gadget, lihat foto ibunya di gadget daripada muka ibunya langsung. Itu memang unik anatomi laki-laki, ya. Jadi kita bisa nasihatin di situ. Dan mereka senang dengan senang hati. Cuman ingat, laki-laki kalau malam kali kata-katanya sedikit. Itu juga ada di otak tuh. Otak perempuan bicaranya cuman otak laki-laki bicaranya cuma di otak kiri. Perempuan bicaranya kiri sama kanan. Laki-laki per hari cuma 7.000 kata, perempuan 20.000. Jauh ya bedanya. Jadi kalau bicara sama anak laki atau WA anak laki malam, dia cuma oka udah bagus. Kayak suami juga ibu. Dia sudah 10.000, kuotanya udah habis. Oh karena berarti itu memang sudah mendasar di otak fitrah, ya, betul, ya. betul. Kalau misalkan WhatsAppan saja betul dengan kalau laki-laki memang jauhnya udah iya gitu. Iya, tapi kalau perempuan pasti banyak. Karena 20.000 tadi kan. Dan itu berarti suatu kepastian dong dok. Yes. Jadi tapi ada juga perempuan yang pendiam. Yang pendiam tuh 16.000 kalau dia ngomong. Even dia pendiam. Iya. Laki-laki pendiam 5.000. Oh oke. Laki-laki senang bicara 9.000. Oh. Perempuan pendiam 16.000. Kalah sama yang perempuan kan dok. Yang perempuan senang bicara 24.000. Iya betul. Terkadang memang suka jadi masalah sampai dengan saat ini. Kamu kenapa sih kok jawabnya gitu aja sih gitu? Padahal memang sudah fitrah. Ya, jadi laki-laki walaupun belum tahu ilmu tentang 7.000 20.000, bawah sadarnya selalu ingin irit kata-kata. Karena dia harus bekerja yang lain. Gitu. Jadi kalau malam suami ngomongnya sudah berarti 7.000 udah habis di kantor. Ngobrol terus dong ya dok ya. Iya, makanya harus sekali-sekali siang-siang ke kantor suami. Oke. Kita ngobrol dengan dia atau aja makan siang. Takut kehabisan kata. Iya, itu yang bikin kekesalan istri gitu. Saya aja sama suami, kalau suami lagi di samping ya, lagi seneng lihat lagi pegang gadget, ya sudah sapa aja di WA-nya. Oh? Hai. Dia juga jawab, hai juga. Oke. Baik, nanti disama dia di rumah. Dokter, belakangan ini nih dok, banyak sekali kasus bullying ya, seperti head comment misalnya di sosial media. Dan kasus terakhir seperti yang terjadi di Korea Selatan belakangan ini, ada seorang aktris yang dibunuh, bunuh diri. Ini atas kasus bullying yang menimpanya di sosial media. Nah, bagaimana menurut Dokter Aisyah terhadap kasus bullying seperti head comment di dunia maya terhadap seseorang? Bullying itu sebenarnya dari dulu ada ya. Cuma kan sekarang karena eranya ada smartphone atau gadget, sehingga interaksi komunikasi kan lebih cepat lagi sampai kan. Jadi tentu ini dia ya, anak-anak yang terlalu sering ya menanggapi bullying
orang lain, ya, itu tentu bisa sangat terpengaruh. Makanya saya suka bilang sama anak-anak, ya sudah, kamu kalau ada orang bullying, ya sudah nggak usah dihiraukan. Goal dari bullying, apapun bullyingnya, adalah membuat orang yang dibully marah. Itu goalnya. Ya. Kalau kita marah berarti berhasil. Lebih senang lagi orang Ya. Tapi kalau sudah mengancam ke jiwa, harus lapor pada orang yang lebih punya otoritas. Gimana sih dok supaya bisa lebih kuat gitu untuk menghadapi seorang yang suka bully ini? Kitanya yang dibully dan kita menghadapi itu. Kalau saya bilang sama anak-anak, nggak usah lagi buka ininya, media sosialnya, ya, atau ajarkan ajaran agama ya. Kalau di Islam itu ada kisah Rasulullah itu dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu pernah dibully, dikata-katain gitu, kata-katain. Abu Bakar diam, Nabi di sampingnya diam, Nabi senyum-senyum aja. Tapi karena nggak tahan udah 2 jam dikata-katain, mulai sahabat Abu Bakar dia bully lagi. Rasulullah pergi. Abu Bakar gak enak hati itu. Saya datangin Nabi, Nabi kamu kok pergi? Tadi waktu saya dibully saya diam, kamu tetap sama saya. Kan waktu saya balas bully karena saya gak tahan ya Rasulullah. Kenapa kamu pergi? Apa kata Nabi? Waktu temanmu bully kamu, ya, kamu diam. Kenapa? Itu adalah cara terbaik. Dan ingat, ada malaikat yang di sampingmu, ya, membalas bulian orang itu. Kalau kita bully orang, kata diam, ada malaikat kita akan balas bully orang itu. Tapi kalau kita yang membalas, maka yang datang setan akan komporin kamu untuk balas dia. Nah, itu juga harus masuk di ajaran kepalanya anak-anak bahwa, ya, kamu mau tahu nggak cara menghadapi bully yang dilakukan oleh Rasulullah itu lebih kuat itu, ya. Jadi anak-anak ya gitu, dibully ya diam aja. Kenapa? Ada malaikat yang balas. Biarin. Itu memang sesuatu yang harus diperkenalkan. Itu harus karena kita yakin itu gitu. Nah, tapi kalau sudah mengancam jiwa dia harus lapor. Wali kelas kah? Ya, atau orang tua. Gitu. Baik, dokter, kita akan mengundang Uta Listeners tentunya untuk mengirimkan pertanyaannya lewat pesan WhatsApp ataupun bisa telepon Uta Listeners di nomor telepon dengan nomor 0813 16 11 3 800. Dita dan Dr. Aisyah akan kembali lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap pastikan Anda bersama kami di UT Radio Open Education Station for All.